Ya, halo semua, kembali lagi bersama gue, Firman. Setelah sebelumnya ya kita sudah bahas dan juga mempertanyakan monster yang ada di A Quiet Place ya. Nah, sekarang kita akan bahas dan juga mempertanyakan monster yang jadi saingannya ya, yaitu di film Bird Box. Dan ini juga agak berbeda juga sih untuk monster. Entah kita bisa disebutnya monster atau hal yang lain ya. Karena ini monsternya lebih berbentuk kayak supranatural ya. Bahkan kayak seperti gak punya tubuh gitu kalau dibilang ya. Bahkan ketika menyerang pun dia punya sistem penyerangan yang berbeda ya. Kalau biasanya kan film-film monster yang ada itu dia serang secara fisik ya. Jadi dia emang punya kemampuan, bukan kemampuan ya, emang menyerangnya secara fisik ya. Tapi kalau yang ini agak berbeda karena dia menyerang secara mental ya. Dia benar-benar masuk ke dalam pikiran atau jiwa ya untuk menyerangnya dibanding monster yang lain. Makanya ini agak berbeda juga. Nah, di sini kita akan coba untuk bahas dan juga mempertanyakan seluk-beluk yang ada di monster di Bird Box ini ya, karena menurut gue ini sangat menarik karena dia punya konsep monster yang berbeda walaupun kita gak bisa sebut sebagai monster juga ya, karena lebih mirip kepada supernatural. Nah, kita akan coba untuk bahas dan mempertanyakannya. Baik, seperti video sebelumnya ya, kita nanti akan pisahkan saja dulu dengan beberapa pertanyaan dan kemudian gue akan coba untuk menuangkan beberapa pendapat dan juga teori gue sendiri ya untuk ngebahas seputar monster yang ada di Bird Box ini. Dan mungkin akan kita banyak sekali pembahasannya dan kita akan buat beberapa cabang seperti bukan hanya kepada monsternya saja tapi kepada korbannya ya atau manusianya gitu. Kita akan coba untuk lihat ke sana juga untuk kita lebih memperluas monster ini dari segi dia sendiri dan juga segi dia menyerang dan juga di segi dari korbannya itu manusianya ya, oke? Nah, sekarang kita akan coba untuk bahas dan pertanyakan. Oke, untuk yang pertama seperti di video sebelumnya ya, kita akan mulai dengan pertanyaan dari manakah asal dari makhluk ini ya. Dan untuk ini kita kembali lagi untuk bagi ya kepada dua kemungkinan, yaitu adalah berasal dari dalam bumi atau berasal dari luar bumi ya. Dan untuk yang ini lebih memungkinkan menurut gue sih lebih yang ke pertama ya, yang berasal dari dalam bumi, walaupun mungkin ada hal yang lain seperti dari dimensi apa atau apa gitu ya, seperti itu. Tapi kita akan coba untuk ke dua kemungkinan itu saja ya. Tapi kita akan coba lihat dulu ke kemungkinan berasal dari luar bumi ya. Oke, nah untuk dari luar bumi ini maka kita akan coba untuk berpikir seperti secara alamiah atau secara teknologi ya. Kalau secara alamiah mungkin seperti berasal dari sebuah meteor atau bebatuan yang akhirnya jatuh ke bumi, sama seperti A Quiet Place gitu ya. Yang pada akhirnya pokoknya bebatuan itu atau meteornya itu menyimpan bersemayam, kalau dibilang ya, bersemayam makhluk ini ya, yang mana berada di pusatnya, sehingga ketika dia jatuh ke bumi dan hancur, makhluk ini pun keluar gitu. Kalau kita buat secara alamiah saja ya, misalkan dia berasal dari luar bumi, jadi kemungkinannya mungkin berasal dari sebuah meteor atau hal yang lain sebagainya ya untuk si makhluk ini. Lalu dari segi teknologi ya, untuk segi teknologi ini maka mungkin kita bisa bilang bahwa mereka datang menggunakan semacam kendaraan ya atau pesawat atau apa. Tapi kayaknya kemungkinan ini gak mungkin juga, karena kalau dilihat monster ini seperti gak punya, walaupun gak tahu juga ya apa dia punya tubuh atau tidak ya. Karena kalau misalkan dia gak punya tubuh, maka harusnya dia tidak bisa mengoperasikan semacam kendaraan itu ya atau pesawat itu gitu. Karena kan untuk mengoperasikan sebuah pesawat itu kan butuh tubuh ya untuk bisa menggerakkannya gitu. Walaupun mungkin ada kemungkinan lain di mana mereka ini menumpang gitu. Jadi kita bayangkan saja kalau misalkan manusia yang ada di luar angkasa ya, ketika kembali ke bumi mereka tidak sadar telah
membawa mereka gitu. Jadi ketika misalkan ada manusia yang sedang mengeksplorasi alam semesta dan berada di planet apa atau di bulan misalkan gitu. Nah, secara tidak sadar bahwa makhluk ini yang berasal dari luar angkasa ini masuk ya, atau mencoba untuk menumpang itu, untuk akhirnya ketika manusianya itu kembali, pada akhirnya mereka turut juga membawa makhluk ini ya, yang padanya jatuh ketika kembali ke bumi mereka langsung menyebar semuanya gitu, menyebar gitu kalau dibilangnya seperti itu aja gitu. Yang pada akhirnya ya hal yang terjadi adalah yang kita bisa lihat di filmnya gitu. Itu kalau misalkan ada mereka berasal dari luar bumi ya, walaupun ada mungkin kemungkinan lain, termasuk seperti mereka berasal dari dimensi lain mungkin seperti itu ya. Lalu yang kita masuk ke kemungkinan yang paling mungkin menurut gue sih, yaitu berasal dari dalam bumi ya. Oke, untuk ini mungkin kita akan juga bagi lagi, di mana mungkin saja mereka berasal dari memang suatu tempat di bumi ini. Kalau bilang jadi kayak semacam apa ya, mereka terjebak dalam sebuah tempat yang bisa terkurung misalkan itu. Sampainya ada seorang manusia atau sekelompok manusia yang akhirnya membebaskan mereka dari kurungan tersebut. Kalau dibilang seperti itu aja. Jadi kayak semacam kutukan atau apa, mungkin kurang tahu juga ya. Jadi pada akhirnya mereka keluar, yang pada akhirnya ya meneror seluruh dunia ya, atau seluruh bumi gitu. Jadi mereka berasal dari suatu tempat yang di mana seharusnya mereka itu terkurung. Cuma ketika ada beberapa manusia yang padanya datang ke tempat mereka, yang akhirnya membuka semacam segel atau apa gitu, yang pada akhirnya mereka keluarlah dan menyebar ke seluruh dunia. Itu kemungkinan jika mereka berasal dari bumi ya. Yang kedua adalah berasal dari penelitian ya. Kalau ini ya mungkin ini hal yang memungkinkan juga sih. Kalau menurut gue ya, jadi mereka itu ada suatu makhluk yang diciptakan oleh beberapa ilmuwan yang ingin menciptakan suatu makhluk tertentu lah kalau dibilang ya. Yang pada akhirnya ketika atau sesuatu terjadi, entah mereka mencoba untuk memberontak atau mereka melakukan apa, yang pada akhirnya mereka keluar, dan pada akhirnya ya kita lihat yang terjadi adalah seperti yang di filmnya ya. Tapi yang bedanya adalah di sini jadi kalau kita bandingkan ya antara A Quiet Place dan juga Bird Box ya, untuk awal permulaan ya, jadi hari pertama ketika semua kekacauan terjadi itu ada perbedaan. Kalau di A Quiet Place itu kan diperlihatkan ada sebuah meteor sampainya terjadi kekacauan yang padanya monsternya datang ya. Tapi berbeda dengan Bird Box. Kalau Bird Box tidak ada hal yang terjadi, semuanya ya berjalan seperti sebuah keseharian saja ya. Sampainya tiba-tiba ada sebuah atau semacam apa ya, histeria massal ya, yang padanya orang-orang seperti punya kecenderungan untuk bunuh diri, sampainya ledakan-ledakan yang pada akhirnya ya kita lihat di filmnya ya. Itu yang menjadi kekacauan di seluruh dunia, sampainya setelah itu umat manusia mulai satu persatu akhirnya bukan menghilang ya, hancur atau jadi semacam distopia di seluruh dunia ya. Walaupun yang pada akhirnya ada beberapa orang yang selamat, seperti di tokoh utamanya yang pada akhirnya masuk ke dalam sebuah rumah ya, di mana di sana ada sekelompok manusia. Oke, mungkin cuma segitu aja ya untuk kita melihat berasal dari manakah monster ini, walaupun ada banyak kemungkinan lain juga ya untuk misalkan di sebuah pertanyaan tadi, jika mereka berasal dari bumi ya, atau di bumi sendiri gitu. Mungkin ada teori lain yang bisa menjawab semua itu. Walaupun ya kemungkinannya yang menurut gue sih yang paling masuk akal ya emang berasal dari bumi ya. Entah itu memang diciptakan oleh manusia ataukah memang mereka berada di bumi ini tapi gak pernah kelihatan, tapi tiba-tiba ada keluar, atau mereka berasal dari sebuah dimensi lain. Itu masih sebuah pertanyaannya. Oke, dan itu saja yang bisa gue berikan untuk sebuah pertanyaan berasal dari manakah mereka ini ya, atau makhluk di Bird Box ini. Oke. Lalu yang kedua adalah apakah mereka makhluk cerdas atau tidak ya. Dan untuk ini jawabannya sudah pasti adalah mereka adalah makhluk yang sangat-sangat cerdas ya. Bahkan kecerdasannya mungkin hampir sama dengan manusia ya. Dan untuk menjawab ini kita bisa lihat di filmnya saja ya.
dimana untuk kita melihat kecerdasan dari si makhluk ini adalah kita lihat di beberapa scene ya, dimana si makhluk ini bisa untuk merayu manusia ya. Jadi mereka itu punya kemampuan, bukan kemampuan ya, kayak punya kecerdasan semacam itu ya, dimana mereka bisa menghasut untuk manusia untuk melihat mereka. Itu sudah membuktikan bahwa mereka adalah makhluk yang sangat-sangat cerdas ya. Walaupun ya karena mereka tidak punya fisik ya, mungkin mereka tidak bisa untuk menyerang manusia, karena untuk mereka bisa menyerang manusia mereka hanya bisa melakukannya ketika manusia tersebut melihat mereka ya. Tapi karena di sini memang sebuah pertanyaan, apa mereka punya tubuh atau tidak ya. Tapi walaupun mereka tidak punya, misalkan tidak punya tubuh atau punya kekuasaan untuk menyerang manusia secara tubuh ya, tapi mereka punya kemampuan untuk atau punya kecerdasan untuk merayu manusia untuk akhirnya mengikuti perintah mereka ya, dengan melihat mereka gitu, ketika manusia tersebut tidak mencoba untuk melihat mereka gitu, dengan maksudnya ditutup matanya ya, tapi mereka punya kemampuan atau punya kecerdasan untuk merayu manusia. Itu sudah membuktikan bahwa makhluk tersebut adalah makhluk yang sangat cerdas. Walaupun di sini kita masih belum tahu ya, karena kecerdasannya itu gue bilang bahwa mereka itu seperti mempunyai suatu tujuan tertentu ya. Makanya ini agak bingung juga sih kalau dibilang ini sebenarnya tujuan dari makhluk ini apa gitu. Karena nantinya akan kita bahas lagi dengan pertanyaan yang lainnya ya untuk yang ini. Tapi untuk ini kita akan simpan dulu. Tapi selebihnya adalah makhluk ini sangat cerdas. Bahkan kecerdasannya hampir sama dengan manusia, tidak seperti dengan binatang ya. Karena di sisi lain ya mungkin karena mereka ada semacam makhluk supranatural ya. Karena kayak makhluk supranatural itu punya kecerdasan tersendiri sih kalau gue bilang ya. Maksudnya hal-hal yang berbau supranatural itu seperti punya kecerdasannya tersendiri. Tapi di sini kita masih belum tahu apakah ini makhluk supranatural atau bukan ya. Masih sebuah misteri. Tapi intinya adalah bahwa makhluk ini adalah makhluk yang sangat cerdas. Oke? Lalu yang ketiga adalah apa atau kenapa mereka menyerang makhluk lain ya. Nah untuk ini agak bingung juga sih untuk bisa menjawabnya ya. Karena seperti yang gue bilang tadi, mereka ini kan bukan makhluk yang sepertinya gitu. Menurut teori gue atau pendapat gue sendiri, mereka seolah tidak punya tubuh ya. Jadi otomatis mereka tidak melakukan serangan kepada makhluk lain ini seperti halnya makhluk-makhluk yang punya tubuh ya. Seperti yang kita bahas di pembahasan sebelumnya bahwa makhluk hidup itu dibagi jadi manusia, hewan dan juga tumbuhan ya. Dimana manusia dan hewan biasanya menyerang makhluk lain itu pertama untuk mempertahankan diri, yang kedua adalah untuk bertahan hidup, lalu yang ketiga hanya untuk manusia saja atau bersenang-senang dan lain sebagainya ya. Tapi untuk makhluk ini kita gak bisa melihat beberapa tersebut kepada mereka ya, karena kita gak bisa pastikan dulu pertama adalah apa mereka punya tubuh atau tidak ya. Walaupun kemungkinan bahwa mereka melakukan itu untuk bertahan hidup bisa saja sih, tapi bukan tubuh ya yang mereka makan, tapi lebih kepada jiwa gitu yang mereka makan. Kalau menurut gue sih seperti itu, tapi ya agak sulit juga untuk membenarkan hal itu ya. Tapi intinya adalah menurut gue sih mereka seperti punya tujuan tertentu ya, semacam tujuan kenapa mereka menyerang makhluk lain. Tapi di sini lebih kepada manusia ya. Kita masih belum tahu bagaimana kalau misalkan binatang melihat mereka, apakah punya kecenderungan yang sama seperti misalkan ketika binatang melihat mereka, maka yang terjadi adalah seperti kepada manusia, mereka punya kecenderungan untuk bunuh diri ya. Kita masih belum tahu. Tapi untuk ini mungkin ada pembahasannya lagi, di mana kita akan melihat kepada sisi korban dari si makhluk ini ya, atau korban yang melihat si makhluk ini. Itu mungkin akan pisahkan ke situ saja dulu ya untuk hal yang tadi. Tapi ini akan kita simpan dulu, nanti kita akan bahas ya. Oke, nah itu saja beberapa hal yang bisa gue pikirkan untuk sebuah pertanyaan kenapa atau apa yang membuat mereka tuh menyerang makhluk lain ya. Yang dimana gue masih belum menemukan jawabannya, cuman yang pasti adalah mereka seperti memiliki tujuan tertentu. Itu aja yang gue bisa bilang ya, bahwa mereka punya tujuan tertentu
kenapa mereka menyerang makhluk lain. Tapi untuk alasannya kita masih belum tahu apa itu ya. Oke, segitu aja untuk bahasan yang ini ya, pertanyaan ini. Oke. Lalu yang keempat adalah kelebihan dan kekurangan dari makhluk ini ya. Oke, nah untuk ini kita akan lihat dulu dari segi kelebihannya ya. Oke, untuk yang kelebihannya yang pertama adalah makhluk ini tidak memiliki tubuh atau masih belum tentu memiliki tubuh ya. Kita masih belum tahu sih untuk jawaban ini ya, apakah mereka memiliki tubuh atau mereka tidak memiliki tubuh. Tapi intinya adalah ini akan jadi kelebihan mereka karena kita masih belum tahu apakah mereka bisa diserang atau tidak ya. Sejauh ini di filmnya kita ditunjukkan makhluk ini terserang ya. Kita nggak diperlihatkan seperti itu karena di filmnya kita hanya bisa melihat tokoh-tokohnya melarikan diri saja, tapi tidak punya keinginan untuk menyerang si makhluk tersebut. Itu ya yang bisa gue pikirkan. Tapi kembali lagi ya, kita masih belum tahu apakah dia punya tubuh atau dia tidak punya tubuh ya. Pokoknya sejauh ini yang bisa kita lihat adalah bahwa ketika makhluk ini ada, itu kita lihat bahwa ada sebuah fenomena gravitasi ya yang membuktikan bahwa mereka itu ada itu, atau mereka berjalan lah kalau bilang seperti itu ya. Walaupun kita gak tahu apakah makhluk ini melayang ataukah berjalan, tapi kelihatannya sih kayak semacam melayang atau gimana ya. Jadi emang seperti makhluk-makhluk supranatural seperti itu ya. Kan di sini juga kita bisa bagi saja untuk makhluk ini ya, dimana melihat kita sebagai penonton dan juga karakter di film itu melihat mereka ya. Jadi kalau kita lihat sebagai penonton, yang kita lihat dari monster itu cuma sebuah fenomena gravitasi yang terjadi ya, itu saja gitu. Tapi kalau dilihat dari segi karakter dalam film tersebut melihat mereka, kita masih belum tahu ya. Yang kita tahu adalah itu memberikan dampak kepada mereka, itu doang ya. Kita gak tahu apa yang mereka lihat ketika melihat sosok tersebut. Itu masih misteri ya. Kita sebagai penonton gak pernah diperlihatkan. Yang kita tahu adalah bahwa karakter di film tersebut ketika melihat mereka terjadi sesuatu pada diri mereka, itu doang ya. Tapi kita gak pernah diperlihatkan apa yang mereka lihat, itu doang sih. Oke, itu untuk kelebihan yang pertama dari si makhluk ini ya. Oke, lalu yang kedua adalah bahwa dia punya kemampuan untuk ketika korbannya itu melihat mereka ya. Jadi punya kecenderungan untuk melakukan bunuh diri, dan juga yang kedua adalah memuja mereka ya. Ini adalah kemampuan yang mereka miliki dan juga menjadi kelebihan dari makhluk ini. Dan kembali lagi gue bilang bahwa kemampuan ini ya bisa gue bilang hanyalah ini adalah makhluk supranatural ya, karena hanya makhluk supranatural saja yang bisa melakukan itu menurut gue sih. Ya itu doang. Tapi intinya adalah itu jadi kelebihan mereka ya. Tapi kita masih belum tahu apa yang membuat mereka punya kemampuan hal itu ya. Walaupun kembali lagi itulah emang kemampuan dari makhluk supernatural ya. Oke, itulah beberapa kelebihan yang bisa gue bilang ya. Walaupun mungkin ada beberapa yang lupa gue katakan ya mengenai kelebihan dari monster ini. Atau mungkin kalian lebih melihat kelebihan-kelebihan lain yang gue agak lihat ya dari monster ini. Tapi dengan beberapa kelebihan itu bisa gue pastikan adalah monster ini monster yang terlalu OP ya sih, yang gue bisa bilang ya sejauh ini dari monster-monster yang pernah gue lihat. Karena kita masih belum tahu apakah dia punya tubuh atau tidak, yang padanya ini membuat kita bertanya-tanya apakah dia bisa diserang atau tidak ya. Tapi kalau misalkan gak punya tubuh ya, ini agak susah untuk manusia bisa mengalahkan monster ini ya. Karena sejauh ini di filmnya gak pernah dijelaskan juga bagaimana manusia bisa unggul dari si monster ini ya, yang pada akhirnya ya manusia hanya bisa untuk melarikan diri saja ya. Itu sih yang gue bisa pastikan ya, bahwa dengan keunggulan tadi monster ini terlalu OP dari monster-monster yang pernah gue lihat atau pernah gue tonton di beberapa film ya. Ini monster yang terlalu OP. Itu sih yang bisa gue pastikan ya. Oke, lalu selanjutnya adalah kekurangan dari si monster ini ya. Dan ini juga ada banyak sekali untuk kekurangannya.
Yang pertama adalah dia tidak memiliki tubuh ya, atau dia tidak punya kuasa untuk menyentuh si korbannya. Ini adalah kekurangan dari si monster tersebut ya. Karena dengan ini ya yang mereka bisa lakukan adalah menyerang melalui hal-hal yang berbau pikiran atau mental saja ya, tapi tidak secara fisik, sehingga pada akhirnya ini monster yang sebenarnya mudah untuk bukan dikalahkan ya, tapi untuk dihindari, tapi memang agak merepotkan gitu. Tapi di sisi lain merepotkan ya, jadi mereka itu mudah untuk dihindari, tapi di sisi lain sangat merepotkan karena untuk menghindari mereka itu harus tutup mata, tapi dengan itu juga menjadi sangat merepotkan ya. Tapi itulah yang jadi kekurangan dari si makhluk ini ya, yang padanya ini yang membuat manusia juga bisa untuk selamat ya dari serangan mereka ini. Oke, lalu yang kedua untuk kekurangannya adalah mereka tidak bisa masuk ke sebuah bangunan. Nah, ini juga agak bingungkan nih. Sebenarnya ini adalah sebuah pertanyaan yang gue sendiri bingung. Kenapa makhluk ini tidak bisa untuk masuk ke sebuah bangunan ya? Karena kalau misalkan seperti ini maka kemungkinan bahwa mereka itu dari sebuah penelitian akan jadi aneh juga. Karena kan kalau sebuah penelitian pasti ada sebuah ruangan. Jadi kalau misalkan mereka mencoba untuk keluar, ya pada akhirnya tidak bisa kan, karena mereka berada dalam sebuah ruangan gitu kan. Makanya ini agak bingung juga nih, kenapa mereka tidak bisa masuk ke dalam sebuah ruangan ya. Karena di filmnya kita bisa lihat mereka ini tidak bisa untuk masuk ke dalam sebuah ruangan, walaupun ruangannya itu kebuka pintunya ya. Jadi walaupun ruangan itu terbuka pintunya, seingat gue mereka tidak bisa masuk ya, kalau gak salah. Tapi kalau misalkan mereka bisa masuk, tapi kurang tahu juga. Tapi intinya mereka gak bisa masuk lah, yang gak bisa pastikan ya. Mereka tidak bisa masuk ke dalam sebuah ruangan, terutama yang ada pintunya lah. Mereka tidak bisa masuk. Entah, aku juga gak tahu kenapa mereka tidak bisa melakukan hal ini. Apakah mereka memang punya tubuh sehingga mereka tidak bisa masuk? Misalkan kalau pintunya terlalu kecil sementara tubuh mereka besar, mungkin mereka tidak bisa masuk, seperti itu ya. Itu alasan kenapa mereka tidak bisa masuk ke dalam sebuah ruangan. Tapi ya itu sebuah pertanyaan yang masih membingungkan sampai sekarang sih. Kenapa makhluk ini tidak bisa masuk ke sebuah bangunan atau sebuah ruangan? Itu saja sih yang bisa gue katakan ya. Itu adalah kekurangan dari si makhluk ini. Walaupun kita mungkin bisa lihat lagi nanti di kelanjutannya, mungkin ada alasan kenapa mereka tidak bisa masuk ke sebuah ruangan. Intinya mereka bukan tidak bisa masuk ke sebuah ruangan, tapi mereka memang apalah gitu kalau dibilang, yang membuat mereka itu tidak ingin masuk ke sebuah ruangan gitu. Jadi bukan tidak bisa, tapi mereka bisa, tapi ada sesuatu hal yang membuat mereka itu tidak ingin masuk ke sebuah ruangan. Mungkin seperti itu, tapi kurang tahu juga ya. Tapi ini adalah kekurangan dari si makhluk ini yang bisa gue bilang ya. Oke, untuk selanjutnya kekurangan dari si makhluk ini ya, dimana ini ada hubungannya dengan burung sih. Pokoknya soal burung ini gue agak lupa sih kalau soal burung ini ya. Tapi yang bisa gue pastikan adalah bahwa burung ini yang menjadi pertanda bahwa mereka itu dekat kalau gak salah ya. Tapi untuk yang lainnya, apa mereka benci sama burung atau takut dengan burung, itu agak lupa tuh ketika nonton filmnya apakah seperti. Tapi yang bisa gue pastikan hanya adalah bahwa ketika burung itu berkicau atau lagi kacau, itu menunjukkan bahwa ada mereka di sekitar orang-orang tersebut ya, atau di sekitar tokohnya ya, di sekitar manusia lah kalau dibilang seperti itu. Itu yang menunjukkan bahwa mereka ada di sekitar mereka gitu, ketika burung lagi berkicau atau lagi kacau seperti itu ya. Itu yang menunjukkan bahwa sosok tersebut sedang ada di sekitar mereka, itu doang. Oke, dan untuk kekurangannya lainnya kita masih belum tahu lagi ya, karena emang informasinya begitu sangat sedikit di filmnya. Jadi kita gak bisa lihat lebih banyak masalah kekurangan dan juga kelebihan dari si makhluk ini. Tapi di film yang pertama ya ada beberapa yang diperlihatkan lah soal kelebihan dan kekurangan dari makhluk ini. Tapi untuk selanjutnya mungkin akan lebih banyak lagi diperlihatkan ya, kalau misalkan ada sequelnya gitu. Untuk kelebihan dan kekurangan dari makhluk ini, oke? Lalu yang kelima, kita akan masuk ke si korban atau
si mangsa dari si makhluk ini ya, dimana di sini kita akan lihat dari segi korbannya ini ya, yang mana yang gue bisa lihat adalah di sini ada dua kemungkinan atau dua hal dampak yang diberikan ketika seseorang atau manusia melihat sosok ini ya. Yang pertama adalah mempunyai kecenderungan untuk bunuh diri ya. Lalu yang kedua adalah menjadi pemuja. Tapi di sini ada dua hal, walaupun nantinya akan ada yang ketiga berdasarkan teori saja sih, kemungkinan yang bisa gue pikirkan ya. Tapi kita akan lihat dari dua ini saja ya, yaitu kecenderungan bunuh diri dan juga pemuja ya. Oke, kita masuk kepada kecenderungan untuk bunuh diri. Nah, di sini gue pikir adalah dampak yang diberikan sama si monsternya ini kepada seseorang yang telah melihat mereka ini, itu dipengaruhi dengan psikologis atau pikiran dari si korbannya ya. Dan dalam hal ini kalau misalkan korbannya itu punya kecenderungan bunuh diri, mungkin ini lebih kepada traumatik atau semacamnya. Jadi kalau ada semacam traumatik atau hal-hal yang sebagainya kepada si seseorang ya, seseorang yang pada akhirnya melihat si sosok tersebut atau monster tersebut ya, pada akhirnya lebih condong untuk mempunyai kecenderungan untuk bunuh diri. Jadi dampak yang diberikan si makhluk tersebut kepada si korbannya itu tergantung kepada si korbannya ya, kalau dibilang. Walaupun ada juga mungkin dari segi bukan dari si korbannya, tapi dari segi si monsternya. Jadi mereka yang menentukan itu apakah mereka akan jadi punya kecenderungan bunuh diri atau mereka menjadi pemuja mereka gitu. Kita masih belum tahu ya di sini. Tapi ada dua hal, yaitu adalah dampak yang terjadi emang berdasarkan si korbannya, atau dampak yang terjadi memang dasar kehendak dari si monsternya. Kita masih belum tahu ya. Tapi yang bisa gue pastikan adalah ketika seseorang melihat sosok tersebut atau monster tersebut adalah itu tergantung dari pikirannya atau psikologisnya seperti apa yang nantinya akan menentukan apakah mereka punya kecenderungan bunuh diri ataukah menjadi pemuja ya. Untuk kecenderungan bunuh diri ini mungkin berasal dari ingatan masa lalu atau selama hidup, ingatan selama hidup, entah ini adalah trauma atau apapun. Gue juga orang tahu yang pada akhirnya pilihannya adalah pada akhirnya ke kecenderungan bunuh diri. Nah, sementara untuk yang pemuja mungkin ini agak berbeda dengan pemikiran atau psikologis dari misalkan korban yang punya kecenderungan bunuh diri ya. Mungkin ini bukan dari segi traumatik ya, tapi dari segi hal yang mungkin dalam hidupnya pernah ada satu hal dalam hidupnya yang pada akhirnya itu adalah hal yang paling berarti yang membuatnya ingin hidup misalkan. Nah, pemikiran itulah yang akhirnya ketika dia melihat sosok tersebut akhirnya menjadi seorang pemuja gitu. Pemuja dari makhluk tersebut. Jadi ada sesuatu dalam hidupnya, adalah kejadian dalam hidupnya yang padanya ada suatu momentum yang pada akhirnya itu adalah hal yang paling indah atau paling menakjubkan yang mereka pernah rasakan atau pernah mereka lihat ya, yang padanya membuat mereka kalau misalkan melihat makhluk tersebut adalah punya kecenderungan untuk memuja mereka. Nah, itu adalah beberapa hal yang bisa gue pikirkan ya untuk memisahkan kenapa ada yang punya kecenderungan untuk bunuh diri dan kenapa ada juga yang punya kecenderungan untuk menjadi pemuja. Dan alasannya adalah dari segi si korbannya atau dari segi si makhluknya. Kalau dari segi si korbannya lebih kepada psikologisnya, ini yang menentukan antara kedua hal itu ya, apakah dia akan kecenderungan bunuh diri ataukah dia akan jadi pemuja. Begitupun kalau misalkan dari kehendak dari si monsternya ya. Jadi kalau dia melihat satu korbannya, dia akan menentukan apakah dia punya apakah korbannya itu akan punya kecenderungan untuk bunuh diri ataukah punya kecenderungan ke jadi pemuja ya, pemuja mereka. Itu yang bisa gue pikirkan ya mengenai hal ini gitu. Nah, kembali lagi ini memang adalah dari segi si korbannya ya, si korbannya ketika melihat makhluk tersebut. Nah, untuk kemungkinan ketiga ini adalah kemungkinan yang gue pikirkan sendiri atau jadi teori gue sendiri. Jadi ada kemungkinan ketiga yang bisa terjadi ketika ada seseorang melihat sosok mereka ini ya. Dan untuk kemungkinan ketiga ini adalah tidak seperti
yang sebelumnya, yaitu punya kecenderungan untuk bunuh diri dan juga menjadi pemuja. Tapi untuk yang ini adalah pilihan atau kemungkinan di mana tidak terjadi apa-apa. Jadi kemungkinan ini adalah ketika melihat sosok tersebut, maka si orang tersebut tidak terjadi apa-apa padanya. Dia tidak punya kecenderungan untuk bunuh diri dan dia juga tidak punya kecenderungan untuk jadi pemuja, tapi menjadi biasa aja, menjadi dirinya sendiri. Tapi dia bisa melihat sosok asli dari si makhluk ini. Nah, itu yang menjadi sangat menarik nih kalau menurut gue sih. Jadi ada kemungkinan ketiga yang terjadi ketika seseorang melihat sosok ini ya, yaitu menjadi dirinya sendiri, tidak punya kecenderungan atas dua pilihan tadi, tapi di sisi lain mereka bisa melihat sosok asli dari si makhluk ini. Dan itu yang bisa gue pikirkan mengenai kemungkinan yang ketiga ya, dari dua kemungkinan yang sudah diperlihatkan di filmnya. Jadi ada kemungkinan ketiga yang gue bilang tadi gitu. Dan untuk ini mungkin nantinya akan terjadi ke si tokoh utamanya ya, tokoh utamanya lah kalau bilang. Jadi dia punya kemungkinan ketiga ketika melihat si sosok tersebut ya, karena sejauh ini memang dia tidak pernah melihat sosok tersebut ya. Jadi kemungkinannya mungkin yang bisa gue pikirkan adalah dia akan menjadi yang ketiga ya, bukan menjadi kecenderungan untuk bunuh diri dan juga menjadi pemuja, tapi menjadi dirinya sendiri dan bisa melihat sosok asli dari si makhluk tersebut. Seperti itu. Dan mungkin ini juga akan menjadi tujuan si makhluk tersebut ya. Kayaknya itu juga sih, karena kalau dilihat kalau itu kan dari segi ini ya, segi pemikiran dari si korbannya ya. Tapi itu juga bisa berpengaruh dari segi si monsternya ya. Jadi kemungkinan ketiga ini mungkin adalah tujuan mereka. Mungkin juga mencari seseorang yang bisa dibilang yang terpilih gitu, yang pada akhirnya sosok atau korban tersebut benar-benar bisa melihat diri mereka atau wujud mereka seperti apa gitu. Kalau menurut gue ya, mungkin itu akan jadi tujuan mereka selama ini, kenapa mereka menyerang manusia. Mungkinkah? Tapi kurang tahu juga ya. Tapi intinya adalah yang bisa gue pikirkan adalah bahwa ini adalah kemungkinan ketiga yang bisa gue pikirkan, atau teori gue sendiri melihat beberapa kemungkinan ketika manusia melihat sosok ini ya. Oke, seperti itu saja. Dan mungkin hal yang lainnya juga bisa kita lihat nanti ya. Karena sejauh ini emang informasi tentang si monster ini, dampaknya kepada si korban dan juga dirinya makhluknya itu sendiri, kita masih belum tahu. Oke? Baik, itulah beberapa hal yang bisa gua pikirkan mengenai sosok atau monster di film Bird Box ini ya. Dimana makhluk ini apakah memiliki tubuh atau tidak, kita masih belum tahu. Dan apakah monster ini bisa diserang, kita juga masih belum tahu ya. Dan hal-hal yang lain, dan kita juga masih belum tahu tujuan dari si makhluk ini. Dan karena makhluk ini adalah makhluk yang cerdas, pasti yang bisa gue pikirkan adalah dia punya tujuan ya. Tapi tujuannya apa, gue juga kurang tahu. Dan yang lainnya adalah ada beberapa kemungkinan ketika seseorang melihat sosok tersebut ya, atau monster tersebut, dimana punya kecenderungan untuk bunuh diri dan juga punya kecenderungan untuk menjadi pemuja ya, yaitu ya, mereka yang punya keinginan untuk mengundang orang-orang lain untuk melihat sosok tersebut, karena dianggap bagi mereka adalah sosok yang paling indah yang pernah mereka lihat ya, untuk pilihan tadi menjadi pemuja ya. Tapi gue sendiri punya teori, kalau misalkan nanti ceritanya akan lanjut lagi, mungkin adalah kemungkinan ketiga ya, berdasarkan teori gue sendiri gue bilang bahwa mereka bahwa ada kemungkinan ketiga ya, dimana di sini ketika seseorang melihat sosok tersebut, maka tidak terjadi apa-apa pada dirinya, tapi pada akhirnya mereka bisa melihat sosok asli dari si makhluk tersebut ya. Dan itu akan menjadi jawaban untuk kita sebagai penikmat dan juga penonton akhirnya melihat sosok tersebut ya. Karena sejauh ini memang kita gak pernah diperlihatkan sosok asli dari si makhluk tersebut ya. Sejauh ini hanya
ada beberapa teori saja ya, dan ada gambar-gambar yang juga masih belum jelas keabsahannya apakah itu memang makhluknya atau bukan ya. Tapi kembali lagi bahwa film ini sebenarnya diangkat dari sebuah buku ya kalau nggak salah. Mungkin di bukunya kita bisa menemukan hal-hal yang jadi pertanyaan tadi ya, mungkin saja. Tapi gue sendiri kan nggak tahu bukunya atau nggak punya bukunya atau nggak pernah baca bukunya ya. Mungkin di bukunya dijelaskan ya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Tapi kurang tahu juga. Tapi ya begitu saja untuk pembahasan yang sekarang ya, karena sebenarnya sudah banyak yang udah gua katakan atau unek-unek gua udah gua katakan semua mengenai sosok dari si makhluk ini ya. Untuk selebihnya kalian bisa baca bukunya, karena sekali lagi gua bilang bahwa film ini diangkat dari sebuah buku ya. Mungkin di sana kalian akan menemukan jawaban lebih banyak lagi mengenai monster yang ada di film Bird Box ini ya. Dan kita akan tunggu sequelnya atau spin-off-nya. Gue juga kurang tahu, katanya mau dibuat, katanya entah di tahun ini atau di tahun yang akan datang, kita nggak tahu. Tapi kita harap saja ini akan jadi sebuah jalan untuk kita lebih mengetahui lagi informasi tentang si makhluk ini ya. Semoga saja di filmnya nanti kalau misalkan ada lanjutannya, akan ada banyak informasi lagi yang bisa ditunjukkan pada kita untuk kita membangun lagi keseluruhan dari si monster tersebut ya, atau struktur dari si monster tersebut ya, sehingga pertanyaan-pertanyaan tadi itu terjawab gitu, dan kita jadi bisa tidur dengan nyenyak ya tanpa sebuah pertanyaan-pertanyaan lagi. Oke, jadi itu saja pembahasan gue untuk sekarang ya mengenai monster yang ada di film Bird Box ini ya. Dan kita akan tunggu untuk informasi selanjutnya dari lanjutan dari filmnya, entah filmnya atau bukunya ya. Kita akan tunggu saja gitu informasi tentang monster ini. Oke? Dan sampai jumpa.